setelah mengurangi permainan Lagi, judi gitu. itu tuh gimana tuh? Apa yang dirasakan setelah mengurangi permainan judi itu? Merasa bisa Merasa menang besar. gitu, menang dapat uang dari judi jackpot gitu. Jadi berhayal ya. Terus atau sering kalah juga ya. Ya begitu nguranginya ya sering di rumah aja. Terus bergaul sama anak-anak yang Sehat. Halo Sobat Bujang, kembali lagi bersama kami di Kongko Bujang Reborn. Bareng gue Bujang 3D, Bujang Brewo, Bujang gini, Bujang santuy. Bujang bijak. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan Tonton sampai habis. oke. Selamat siang Bujang. Selamat Ya. siang. Apa kabar? Hai. baik. Gimana lebaran, rame nggak? Sama THR full. Dapat THR? Apa ngasih nih? Harus udah ngasih nih. Udah ngasih, udah Dapat dikasih ya? Alhamdulillah. Iya. Ya nggak apa-apa dikasih. Iya nggak sih. apa-apa. Kita kan belum stabil secara Finansial. finansialnya belum stabil gitu ya. Ya mudah-mudahan finansial yang baik bukan berarti kita sial mulu ya. Emang. Ini di belakangnya aja. Iya di belakangnya finance. Ya. Hari ini kita mulai lagi Kongko Bujang. Iya. Temanya adalah kontrol diri dari adiksi dengan dopamin detox. Apa itu dopamin? Dopamin adalah zat kimia di dalam otak yang bisa meningkat kadarnya saat seseorang mengalami sensasi yang menyenangkan. Fungsi dari dopamin sendiri sangat banyak. Ia berperan besar dalam mempengaruhi emosi, gerakan, sensasi kesenangan, dan lain-lain. Ketika kita terlalu sering mengambil jalur cepat menuju kesenangan, jalur normal lainnya akan terasa berat dan sangat membosankan, sehingga kita akan memilih untuk berhenti dan menghindarinya. Baca, Bujang santuy. Seorang psikolog bernama Dr. Cameron Spa memperkenalkan metode dopamin detox yang diturunkan dari ilmu terapi perilaku kognitif atau cognitive behavior therapy. Tujuan utamanya bukanlah untuk mengurangi dopamin atau mengubah fungsi otak, tetapi detox ini lebih ditunjukkan untuk mendorong orang untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk perilaku bermasalah seperti kecanduan handphone dan berkurangnya kualitas pekerjaan karena kesulitan untuk fokus. Dopamin detox. Ini detox dopamin. Kalau kita skizo kan berlebih ya dopaminnya. Berlebih. Kita berlebih. Makanya sama obat dokter dikurangi. Penghambat dopamin. Emang apa sih efek kalau dopamin banyak? Jadi kecanduan mungkin ya. Jadi halu mungkin ya. Jadi Halu, interaksi iya. sosial. Interaksi sosial juga menurun gitu. Jadi mengurung diri gitu. Pokoknya gejala-gejala Terus skizofrenia juga, dan bipolar apa, ya. karena kesenangannya berlebihan. Berlebihan. Kalau kita tahu seneng kan nggak baik juga Iya, sebenarnya. terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat juga nggak baik. Akhirnya energi berlebih, Lebih mandir, mandir, ya. gelisah. Kalau kegiatannya Overthinking. baik sih, kalau kegiatannya baik oke ya, nanti dia bisa berkurang. Tapi kalau berlebihan terus, energinya terkuras habis, nanti bisa ngedrop. Jadi nggak tersalurkan Nggak dengan tersalurkan positif dengan ya. baik, ya. Jadi overthinking, mikir terus Iya. itu kalau dopaminnya berlebihan. Sekarang Perasaannya juga berlebih, kadang ada rasa takut misalnya, atau ada rasa apa, belum nanti perilakunya. Kan ada, Cemas ya. iya cemas bisa gitu kan. Depresi. Depresi. awal mula kalian dengar istilah dopamin detox dari mana? Dari kemarin. Dari mana? Dari grup baru tahu ya. Sebelumnya, gue juga sebelumnya nggak tahu tuh dopamin Iya. detox apa tuh. Rekomen Mungkin- dari Bujang Bijak. mungkin- ya. Bujang mungkin bijak kalau- ya, tanggung jawab. mungkin Bujang iya bijak. tanggung jawab nih. Kalau gue sih googling itu pas lagi seri itu ada buku dopamin detox gitu. Dopamin detox tuh dari googling dari internet gitu ya. Dopamin detox itu kan kita sering bahas dopamin gitu kan. Berlebih itu apa, neurotin itu apa gitu. Pengen tahu jelas gimana ya. Itu aja dibahas di sini gitu.
Yang bijak nih rajin dia nyari-nyari bacaan-bacaan soal gitu dia, hebat dia. Dia mengedukasi diri sendiri. Patut diapresiasi gitu ya. Kita patut apresiasi. Mudah-mudahan kinerjanya Bujang Bijak makin bijak lagi ya. Karena kadang tulisannya itu menggugah ya, menggugah kesenangan. Jadi kadang kalau dibaca lah kok tulisannya kayak gini kadang-kadang. Aduh. Gimana nih? Lalu pernah nggak kalian mengalami kecanduan terhadap suatu benda atau hal tertentu? Rokok nih. Iya, rokok bisa. Rokok ya. Rokok ya. Iya, game. Sosmed. Media. HP, WhatsApp, judi online. Itu udah bahaya banget. Tapi kalau misalnya nggak ada jawab, pernah nggak sih? Apa? Maksudnya kecanduan tapi porno aksi. Kayak porno aksi atau apa pernah nggak sih? Ya bisa aja sih, bisa. Juga ya. Bisa ya. Senang lihatnya. Senang. Namanya laki-laki normal. Iya. Ya, jadi kalau gua kecanduan minuman manis. Gue sering jajan minuman manis itu di Alfa, di warung-warung. Dan akhirnya makanya perut gue buncit. Kalau gua main game Dingdong dulu. Ada Dingdong. Zaman SD ya? SD, Sega, Nintendo, PlayStation ya. Terus sama baca-baca komik. Kalau baca-baca sih nggak apa-apa ya. Kalau baca-baca tapi kalau yang penting yang positif. Sekarang kecanduan game nggak? Udah enggak. Udah jarang main game sekarang ya. Kalau saya sih kopi sama rokok. Kecanduan kerja tuh workaholic tuh. Workaholic ya. Jadi kerjaan dibawa pulang ke rumah, sampai kantor kerja lagi, besoknya bawa lagi pulang kerjaan ke rumah. Bokap gue kayak gitu. Tapi kan positif kan, berarti meningkatkan finansial dengan pasangan. Makanya kan ada yang bilang kegiatan kerjaan sama kegiatan di rumah dibedain. Ya nanti nggak bercampur. Work-life balance. Iya. Work single. Ada. Tapi ada yang bilang bahwa hidup itu nggak hanya work-life balance, mungkin harus di efektif lagi. Seimbangin gitu. Apa aja selain work-life apa lagi? Religious. Mungkin kayak doanya tahu BBM juga nggak baik. Apa? Kan gini kan ada kadar di mana kita mesti usaha, upaya, terus ada kadar di mana kita mesti doa. Iya. Kalau dua-dua ini berlebihan juga mesti diselaraskan lah gitu. Ya, dunia dan akhirat kan itu maaf gitu ya. Dunia dan akhirat juga mesti seimbang gitu. Jangan berat sebelah ya. Jangan terlalu banyak ke dunia, sampai lupa ibadah. Terus jangan juga kebanyakan ibadah sampai lupa nyari kerja. Tapi kita akuin sih sebagai penyandang skizofrenia juga untuk ibadah yang wajib karena kita keteteran ya. Gitu. Tapi ya udah itu kan kembali ke orangnya lagi. Menurut gue yang bijak kita tuh penyintas gitu yang pertama tuh pulih dulu ya. Yang penting pulih, stabil. Rasa malas sudah hilang, rasa bosan udah hilang, lalu silakan mau kerja monggo, beribadah monggo. Mau nyari uang monggo, silakan. Mau nikah monggo, mau kuliah monggo, sekolah monggo. Kalau di grup Facebook di Facebook itu banyak yang bilang gini, aduh gimana sih nih gue udah minum obat lama kok belum stabil juga, masih malas-malasan, masih bosen, masih mager. Itu gimana yang Bemo? Dari saya sih paling gini aja, kalau minum obat itu lagi-lagi niatnya diperbaiki dulu. Kita minum obat buat apa? Karena kalau kita mikir minum obatnya sesaat, ya udah bablas biasanya. Makanya dikencengin dulu niat baiknya biar kedepannya makin enak gitu. Diimbangi juga dengan kegiatan-kegiatan yang misalnya bisa membantu pengobatan itu. Misalnya apa? Datang ke komunitas, interaksi dengan teman-teman seperti ini, baik itu di depan layar maupun di belakang layar. Terus juga kita kan membahas dopamin detox juga. Kita gimana cara biar kesenangan kita tuh fokus. Kesenangan kita fokusnya di sini saat ini. Baik secara tempat itu di sini, secara waktu saat ini. Jadi biar karena gini kok,
senangnya berlebihan, mikirnya juga mengacau pas itu. Itu udah kecanduan. Kecanduan akan pikiran, misalnya. Kenapa bahayanya apa kecanduan? Kecanduan ya nanti kan mengganggu waktu produktivitas mengganggu. Kegiatan yang tadinya kita pikir udah pakai makna ternyata bisa meseleweng gitu, bisa itu. Jadi ya mesti kalau yang tentang minum obat yang bosen-bosen, jujur kelima bujang ini juga mengalami bosanan berlebih ada. Kalau saya sih anggap itu vitamin gitu. Ya, kita anggapnya vitamin supaya apa? Supaya vitamin itu supaya kita nggak kambuh. Kita butuh nggak butuh kita minum. Iya. Biar kambuh nggak kambuh kita minum. Kita anggapnya kita butuh. Gini loh masalah yang temanya kan kecanduan. Kecanduan atau istilahnya kan berlebih-lebihan kan ya. Terus kalau memang nggak berlebihan berarti boleh kan? Boleh. Ya, kalau masih dalam tahap yang seimbang, yang cukup. Makanya kan ya cukup. Ada yang bilang kecukupan. 7-8 tahun tuh gua mager, males, bosan. Itu harus dilewati, emang harus dilewati. Sampai akhirnya dari satu titik gua sadar nggak bisa gini terus nih. Iya. Harus ada perubahan. Akhirnya gua mulai keluar bersosialisasi. Itu kayaknya jadi berpengaruh nggak sih kalau misalnya sering mager, sering di rumah terus fisiknya berpengaruh nggak sih? Berpengaruh, jadi metabolismenya jadi lambat. Jadi lambat, terus yang tadinya luwes, kaku. Tantu jadi kaku ya. Ya kaku. Nggak sering bicara sama lain gitu, interaksi juga. Ya, jangan sering-sering di kamar deh pokoknya. Harus sering keluar kamar. Obat jangan lupa diminum, jangan dihentikan. Kalau dokter belum atau kalau mungkin obatnya kurang cocok juga kali ya. Nah, kan cocok kan. Makanya kenapa dokter kita, psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa, kadang kalau datang ketemu kita, nggak 1 kali 2 kali, dia butuh waktu untuk bisa konsultasikan. Makanya keluhan bujang apa, misalnya dok saya udah 5 tahun minum obat kok masih aja mager gitu. Itu dikomunikasikan, masih ada halu, masih dengar suara-suara. Karena gue jujur aja ya, kalau gue suara-suara hilang seminggu setelah minum obat, hilang. Tapi nanti suatu saat muncul lagi biasanya. Tapi nggak squat dulu. Saya pernah dulu sampai tahap stabil gitu ya, tahap stabil. Terus selang berapa bulan, berapa tahun itu lagi gitu. Nggak bisa full kita buat aktivitas, kita udah bener pulih nih gitu kan, stabil atau gimana. Kita juga mesti rutin juga, masih kontrol juga, belum lepas obat gitu. Makanya gini Pak pemirsa sekalian yang budiman ini, kita berlima ini walaupun katakanlah sama-sama skizofrenia, ada yang skizoafektif, paranoid, ada ini. Ternyata pengalamannya unik-unik. Ya. Kecanduan sama sesuatu itu bisa berbeda-beda. Misalnya Bujang Bijak kecanduan sama cewek yang ngasih terbang. Iya kan, ngasih waktu itu kita pernah lihat Bujang Bijak nge-share, wah kata-katanya ini bijak banget gitu ya. Saking bijaknya kadang ngeselin gitu ya. Pokoknya ditabok gitu kan. Tapi kan akhirnya Bujang Bijak sadar. Udah cukup. Akhirnya dia kurangin pelan-pelan. Nge-share-nya sekalinya bahasa Inggris yang akademik banget yang membuat kita agak. Iya, tapi ya sudah, itu kan supaya teman-teman sadar bahwa jangan sampai kita melakukan sesuatu berlebihan, karena berlebihan itu tidak baik. Berarti kalau masalah kecanduan kecanduan rokok ya, itu kan kesenangan gitu ya. Apakah memang harus diberhentikan gitu? Kalau itu kan nggak bisa kan, susah kan, bertahap. Itu kan suatu kesenangan, jadi kan memang suatu kesenangan itu kayak main game, saya kan bisa melatih otak juga kan. Tapi gue pernah baca buku gitu ya, apa perlu dibatalkan gitu, tentang skizofrenia, mengenai pasien skizofrenia, biarkan mereka merokok. Begitu gue pernah baca. Gue bilang ke psikiater gue, mana tuh kata buku yang mana tuh kata sini, dokter mau baca katanya, kalau ada kayak gitu. Kalau menurut dokter gue sih itu zat kimia gitu, pengaruh ke otak juga. Gue kadang-kadang ngurangin, kadang-kadang berlebih, ngurangnya paling tidur gitu. Saat tidur gitu ngurang. Jadi kadang ternyata tidur berlebihan juga nggak baik. Bagus. Badan lemas. 7 jam bisa pusing. Tapi memang kadang
memang kadang sih apa ya, kalau kita kan dikasih obat tidur itu biar tidurnya juga bagus, terus juga kadang, tapi kita akuin sih tidurnya kadang jadi berlebih. Ya, kalau dosisnya masih tinggi dosisnya masih tinggi. Ya, kayak saya aja bujang bewok aja tuh dapat clozapine dapat obat tidur yang katakanlah dosisnya 25 mg bagi 2. Jadi 17,5. Segitu udah 25 dibagi 2. Iya. Itu masih ngantuk. Makanya kenapa kadang udah lihat jam pagi-pagi tiba-tiba tidur lagi dah gitu lagi. Habis buang air kecil tidur lagi deh. Iya. Karena itu ditahan juga kadang pusing gitu. Jangan ditahan, tidurin aja gitu. Oke. Tujuan dari dopamin detox adalah mengurangi kecanduan dengan mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih produktif. Seperti berolahraga, memasak, membaca buku, dan meditasi. Aktivitas tersebut dapat menghasilkan dopamin tetapi jauh lebih sehat. Dopamin detox ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menjauhi sosial media, mengurangi waktu tatap layar di semua perangkat, mengontrol diri untuk tidak bermain game atau menonton TV, dan lain sebagainya. Pada dasarnya detox ini adalah bagian dari praktik mindfulness. Mindfulness itu apa sih? Mindfulness itu kan kata main ya. Mindful, berpikir kesadaran penuh. Jadi kalau misalnya kita ada di sini saat ini, fokusnya itu cukup di sini aja. Jadi nggak menawan kemana-mana. Karena ada teman-teman yang duduk di sini tapi pikirannya kemana-mana. Itu harus dilatih ya. Harus hati-hati. Harus dilatih biar positif thinking lah ya juga ya. Kita lagi di sini. Kerjakan apa yang kita bisa within our reach, apa yang ada di jangkauan kita aja. Olahraga atau apa. Tapi ini kalau misalnya kita bermain game ya. Sedangkan di negara ini kan ada kompetisi game. Nah, ini dia. Itu yang perlu dikhawatirkan atau perlu dimanfaatkan atau perlu diperbaiki atau gimana nih? Kalau kecanduannya udah sampai lupa mandi, lupa makan, lupa tidur, itu udah nggak baik. Tapi kalau sehari bisa dijatahin sehari bermain 4 jam, ya udah cukup segitu aja. Faktornya itu di pengendalian, Bujang Teddy. Mengingat menuju ke pertanyaan ini, apa usaha yang pernah kalian lakukan untuk mengurangi atau menghentikan efek kecanduan? Kecanduan rokok susah juga ya. Akhirnya kalau kecanduan rokok ya kita bekali dulu dengan ilmunya yang cukup. Kalau saya sih dengan tidur kalau rokok, tapi kalau kayak kopi gitu berat ya kopi ya. Kopi paling dengan air putih banyak gitu. Kopi imbangi air putih yang banyak ya. Kayak misalnya tadi Bujang Nyeni bilang aku dulu kecanduan minuman manis. Sekarang gimana? Sekarang udah dikurangi. Dikuranginya gimana ya? Dikurangi ya ditahan aja kan. Yang tadinya minumnya 1 hari berapa kali, akhirnya dengan dapat hidayah yang bagus, akhirnya berkurang sekian kan. Insight yang bagus. Dopamin detox juga kan puasa juga. Artinya puasa fasting ya. Iya, puasa dopamin gitu. Dopamin fasting. Iya, puasa. Jadi tadi kan disinggung di sini. Ya. Aktivitas yang dilakukan dopamin detox menghasilkan dopamin juga, tapi jauh lebih sehat. Karena ada hasil yang didapat. Iya. Kalau gua dulu pernah main judi jackpot tuh. Waduh. Wah, ini bahaya. Bahaya ini. Karena menang bisa dapat 30, 20. Pas sering main gitu kan. Lama-lama malah rugi sendiri gitu. Nah, itu dia ya. Akhirnya tiap gua kalau keluar nongkrong gitu kan, ada temen yang main gitu, main judi jackpot gitu. Gua ngeliatin, terus lama-lama ketagihan gitu, ikut-ikutan. Akhirnya gua menguranginya dengan banyak di rumah, baca buku, terus nonton TV. Jadi dialihkan ya. Ngerokok. Dulu sekolah mungkin karena pengaruh lingkungan juga ya, cuman nggak sampai aktif gitu. Rokok berhenti, terus kesini-sini rokok lagi. Untung masih bisa ditahan gitu, nggak sampai kendalikan ya. Jadi rokok gue jadi kalau kecanduan doang gitu. Itu judi dihindari tuh lingkungan kayak gitu. Akhirnya gue bayarkan di rumah. Tapi setelah mengurangi permainan judi itu tuh gimana tuh?
Apa yang dirasakan setelah mengurangi permainan judi itu? Merasa besar gitu, terus dapat uang dari judi jackpot gitu. Jadi berhayal ya. Terus atau sering kalah juga ya. Ya begitu nguranginya ya sering di rumah aja. Terus bergaul sama anak-anak yang sehat. Yang enggak main judi gitu. Lingkungan yang sehat, jadi mencari yang lingkungan sehat. Dia udah kapok nih ya. Udah kapok. Dan sekarang kan udah berantas kan, udah nggak ada gitu kan. Masih sih ke judi online slot gitu kan. Masih banyak tuh. Masih banyak. Di Instagram tuh kalau Instagram, di Bigo Live juga ada. Ada juga. Di TikTok mungkin juga ada, kita nggak tahu. Nah, sekarang kegiatan positif apa yang konsisten sedang kalian lakukan saat ini? Nah, Bujang Bewok kegiatan positifnya ya dikasih kegiatan. Sama KPSI? Ya, sama KPSI. Misalnya dikasih kegiatan berupa pekerjaan. Coba dong belajar mengedukasi teman-teman, belajar seperti ini nih. Ya, kita berdiskusi, sharing tentang suatu tema yang baik mengenai kesehatan jiwa. Nah, itu salah satu kegiatan juga sebenarnya positif lagi. Salah satu itu juga saya juga paling juga meditasi juga dirutinin terus. Ya. Kalau saya steam motor sih. Kerja ya? Iya, kerja, fokus kerja gitu. Kerja aja pikiran nggak kemana-mana kalau saya gitu, meditasi gitu. Kalau gue lagi mulai lagi jalan kaki nih di RPT depan. Oh ya, gue juga jogging. 20 menit ya setiap hari. Kadang-kadang 2 kali ke pagi sama siang. Niatnya sih mau bikin ini. Ini ada iklan dari Lifepack, apotek modern kepercayaan Anda, silakan. Lifepack, solusi berobat kamu, bikin semua jadi mudah. Berobat jadi lebih cepat dan aman. Obat dan suplemen lengkap, jaminan ORI dan BPOM, diawasi apoteker bersertifikat. Konsultasi dokter lebih gampang, gratis via WhatsApp atau aplikasi. Tebus obat sesuai arahan yang diberikan. Tinggal tunggu obat dikirim ke rumah. Berobat jadi lebih praktis dimanapun kamu berada. Dengan pengiriman ke seluruh Indonesia. Nikmati juga layanan berobat di gerai fisik Lifepack. Jakarta di area Manggarai dan Cakung. Bandung di area Cicendo. Surabaya di Jalan Raya Manyar. Jadi lebih tenang selama proses penyembuhan. Gak perlu pusing cari obat. Serahin aja semuanya ke Lifepack. Pengen konsultasi? Chat langsung ke WhatsApp Lifepack atau unduh aplikasi Lifepack di HP kamu. Lifepack, apotek modern kepercayaan Anda. Dopamin yang berlebih juga dikaitkan dengan berbagai gangguan mental, seperti misalnya skizofrenia dan gangguan bipolar. Kondisi ini bisa diatasi dengan meresepkan obat penghambat dopamin. Obat ini bekerja dengan cara membuat dopamin membutuhkan waktu lebih lama untuk berpindah dari satu neuron ke neuron lain, sehingga mengurangi efek kelebihan dopamin. Jadi dopamin ini hormon kesenangan padahal ya. Tapi kita berlebihan ya, nggak boleh. Nggak boleh. Overthinking. Atau zaman dulu kita waktu sekolah SMP SMA tuh neon, kimia, fisika. Ini pelajarannya IPA semua lagi ya. IPA semua loh, ilmu pengetahuan alam loh. Masih ingat ya? Kayaknya udah lupa semua nih ya sudah. Terus hormon dopamin ini kita kan berlebih nih. Iya. Efeknya jadi ada muncul halusinasi, waham, delusi, insomnia. Manik. Angka itu obatnya itu diresepkan untuk menekan hormon dopamin. Efek sampingnya jadi merasa lemot, mager, malas gerak. Mungkin. Tapi itu harus dijalani menurut gua. Jadi kalau misalnya kayak kombinasi obat-obatan yang didapat, misalnya dari kita ini kombinasi sama psikiaternya diracik sedemikian rupa sehingga obat-obatan yang ada efek sampingnya itu mesti kita nikmatin dulu karena itu membuat diri kita istirahat. Yang tadinya kita aktif banget, akhirnya diistirahatkan supaya dicukupkan kembali. Diistirahatkan dulu nih. Jadi jangan ngeluh dulu kalau kalian merasa lemot, mager.
kalau lemot itu sih menurut gue cuma anggapan kalian aja gitu. Gue pernah sempat kerja kok, gue 2 tahun. Kerjaannya membutuhkan penelitian tinggi lagi di repro. Di hubungannya dengan percetakan. 1 mili geser aja itu masalah tuh. Gue dulu pernah kerja kayak gitu. Jadi enggak, kok nggak bikin lemot otak kok. Cuma hoax aja itu sebenarnya. Kalau dipaksakan, coba kalau dipaksakan aja kerja, emang sih sulit kalau ada rasa malas, kurang tidur itu memang sulit. Tapi ya harus jalani ya. Dan ungkapkan aja apa yang kalian alami itu ke psikiater kalian. Mungkin teman-teman nggak usah jauh-jauh melihat kita ini ada yang lemah otak nggak pas membawakan materi ini. Kalau kalian mau komen, kalau ada yang lemot bilang, yang lemot siapa? Kita lemot apa fokus nih? Kalau fokus ternyata fokus, bilang juga. Itu bonus juga ya buat kita ya, karena itu patut diapresiasi. Gitu. Itu juga obat kita juga nggak tergantungan gitu ya. Iya, kebutuhan. Iya. Jadi kambuh nggak kambuh kita butuh. Iya. Makanya kita minum. Kalau pas kondisinya teman-teman mau ngerokok atau enggak ya, obat tetap diminum. Nih, jadi apa yang kalian rasakan sebagai orang dengan skizofrenia akibat dari pengaruh dopamin yang berlebih? Itu tadi yang kita bilang. Overthinking, terlalu aktif, mager bisa sebelum minum obat. Tapi minum obat juga kalau kita masih kecanduan, misalnya kecanduan sesuatu yang inian gitu, kayak misalnya game ataupun itu juga kurang baik gitu. Nah, berarti patut dikenali dulu nih pencetusnya apa, triggernya apa dulu, supaya kita punya bekal yang cukup kalau misalnya kita ke-trigger sama itu lagi, berarti kita punya, setelah bekal kita cukup nih, kita bisa mengantisipasi gitu. Tapi kita juga nggak bisa ngejas kan? Iya, nggak bisa menghakimi. Ya, jadi yang gua rasakan sih nih, pengaruh dopamin berlebih tuh mikir terus, overthinking, mikir terus, akhirnya timbul suara-suara. Terus karena gue paranoid, ada kecenderungan agresif. Kecemasan. Ada kecenderungan agresif, jadi gue juga sempat kemarin sebelum masuk rehab tuh gue melakukan kekerasan gitu kan, memukul-mukul kaca gitu sampai pecah. Dan seperti apa reaksi setelah minum obat penghambat dopamin? Ayo, reaksi setelah minum obat. Setelah minum obat sih ngantuk gitu, ngantuk ya. Terus lemes, malas beraktivitas. Awal-awal kayak gitu. Rebahan. Ya, gue lebih mudah berpikir, jadi gitu, fokus, efeknya jadi fokus. Kalau saya turun misalnya itu yang ngantuk, efeknya tidurin aja terus, tidurin sampai benar-benar udah gitu, berasa baru keluar gitu misalnya gitu. Gitu, bebasin aja gitu. Kalau dari Bujang Brewok sih setelah dapat kombinasi yang bagus dari obat-obatan ini dia cik sama psikiater Bujang Brewok ya. Mantap sih. Yang saya nggak sangka bisa ketemu teman-teman seperti ini di depan layar lagi, di belakang layar ketemu lagi. Kan nggak nyangka. Nggak nyangka. Begadang itu nggak baik. Kita penyandang skizofrenia diarahkan untuk dapat jam tidur yang baik. Jadi kalau gue awal dapat obat tuh, dulu gue di apotek kecil, bukan apotek klinik kecil daerah Tebet. Awal gue mengenal obat psikotik dari situ, dikasih obat, keras banget efeknya. Keras banget. Baru 5 menit minum obat udah tidur. Plek aja, udah gak inget apa-apa lagi. Akhirnya gue memutuskan berhenti. Mulai lagi jalannya ada lagi, baru dibawa ke rehab. Dari situ klinik rehab yang paling gede gitu kan. Dikasih risperidon. Risperidon, THP, sama Merlopam. Itu gue masih mundar-mandir, masih overthinking. Tapi gue jalani, gue lewati gitu. Gue gak pernah lepas obat. Dan akhirnya alhamdulillah setelah beberapa saat ketemu obat yang cocok, racikan dari dokter Prasila. Sekarang obat gue udah cocok, udah hampir gak ada efek sampingnya alhamdulillah. Bagus. Kalau gue dulu pertama-tama berobat dikasih obat racikan, terus bawaannya tidur, makan, ke kamar mandi, terus tidur lagi. Pas lama-lamaan obatnya diganti berupa Clozapine dulu ya, Depakot, Risperidon, Tirefenidil.
masih ada hawa-hawa tidurnya gitu, cuman nggak separah pertama-tama minum obat racikan. Kemarin saya juga diganti gitu kan ya, bawahnya tidur dulu, pas diganti lagi itu tidurnya juga berkurang, pengennya keluar terus gitu obatnya ini sekarang gitu. Jadi tapi artinya mungkin teman-teman menyadari nggak bahwa apa yang kita ungkapkan mengenai dopamin detox obat-obatan, akhirnya kita dapat tujuan ya. Tujuan. Mungkin pengobatan kita berbeda, tapi tujuannya bisa sama, yaitu apa? Pulih, stabil. Jadi walaupun kita minum obat, kita tetap sehat. Tetap bisa berproduksi. Bisa berproduksi dengan baik, berbuat dengan yang baik. Bersosialisasi bisa. Bersosialisasi, bergaul bisa. Kita bisa nih Bujang. Sekarang juga pasti bisa. Gitu. Siap, lanjut lagi. Oke, lanjut ya. Beberapa manfaat dari dopamin detox. Di antaranya adalah peningkatan fokus dan kejernihan mental yang lebih baik. Kamu bisa mencapai tujuan atau target yang sudah direncanakan dengan tepat waktu. Waktu kamu lebih produktif untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan utama. Kamu punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih penting dan bermanfaat untuk diri sendiri. Gimana nih Bujang, sharing nih? Menurut kalian metode dopamin detox ini efektif nggak untuk mengurangi kecanduan? Efektif kan ya dopamin detox? Kalau menurut gue sih efektif, puasa itu. Dopamin ya. Iya, puasa dopamin. Ya tepat sasaran sih akhirnya. Tepat sasaran bahwa apa yang kita kendalikan itu kan akan berbuah manis kepada hasilnya gitu. Jadi kita memiliki tujuan yang baik bahwa kita melakukan pengendalian supaya apa? Supaya kita tidak berlebihan. Supaya kita ada yang bilang apa? Qanaah ya. Cukup. Kesimpulannya, tujuan awal di balik dopamin detox adalah untuk memberikan alasan dan saran untuk melepaskan diri dari hiruk-pikuk teknologi dan mengganti aktivitas yang lebih sederhana untuk membantu kita terhubung kembali dengan diri kita sendiri dan orang lain. Tuh, semoga Bujang bisa mengambil positifnya dari topik kita minggu ini. Amin. Dan semoga yang lagi masih galau, masih resah, masih gelisah, semoga segera berakhir ya. Kalau yang tinggalnya di sekitar Jabodetabek, datang aja ke sini. Kita ngobrol-ngobrol, sharing. KPSI di Jalan Raya Condet. Jalan Buluh. Gang Buluh. RT 7 RW 16 nomor 84 depan RPTRA Cilitan. Setiap hari buka? Setiap hari buka. Kemungkinan minggu buka nanti. Ya, buka nanti juga. Tunggu kami ya. Siapa tahu teman-teman bisa ketemu kami semua yang ada di sini. Kita sharing, kita berbagi resiko, kita berbagi apapun lah yang baik-baik ini. Jadi tahuilah bahwa kalian tuh nggak sendiri. Banyak kok temannya yang senasib dengan kalian tuh banyak. Terus kalau mau ada kritik saran, silakan tulis di kolom komentar. Mau tema apa yang kita bahas, silakan tulis. Dan ini ada buku bagus nih, judulnya Lebih Dekat dengan Skizofrenia. Ini ditulis oleh tim dokter dari Universitas Airlangga. Ada dokter. Dengan editornya Dr. Lilik Juari, Dr. Azimatul Karimah, dan Dr. Ivana Sajago. Harganya 60.000 saja. Ini lengkap informasi soal skizo, informasi dasar soal skizo, ini lengkap. Buat caregiver juga penting, buat penyintas juga penting. Sebaiknya dibaca di mana? Juga. Ini bestseller di KPSI. Mendapatkannya di mana? Apanya? Mendapatkan buku itu di mana? Di Tokopedia atau di Shopee, Galeri KPSI, toko Galeri KPSI. Atau datang langsung bisa. Ini ada dukung KPSI dengan berdonasi. Scan Me. Mau tahu lebih dekat dengan skizofrenia? Scan Me. Oke. It's a wrap, guys. Selesai cukup hari ini. Kita ucapkan jarum kita 1, 2, 3. Salam sehat jiwa.